Iyalah, Ya iyalah. masa pacar lo. 16 Desember band Nirvana mencatat sejarah di dunia hiburan, selengkapnya dalam Today's History. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, Nirvana. where the sun don't ever shine. Nirvana menjadi satu-satunya Shiver the whole night through. My girl. Nirvana menjadi satu-satunya musisi yang menyelesaikan penampilannya di MTV Unplugged hanya dengan sekali rekam. Meski sebelumnya memutuskan tidak hadir di acara ini karena bersitegang dengan salah seorang produser MTV. Namun sang vokalis Kurt Cobain akhirnya tetap datang. Dengan set panggung yang penuh dengan tatanan bunga khas pemakaman, penampilan Nirvana di MTV Unplugged ini merupakan penampilan terakhir Nirvana di stasiun televisi sekaligus salam perpisahan Kurt Cobain yang tewas pada tahun 1994. Sekitar 7 bulan setelah kematian Kurt Cobain, album Nirvana MTV Unplugged in New York dirilis. Album ini terjual sebanyak 6 juta kopi di Amerika Serikat dan berhasil memenangkan Grammy untuk kategori penampilan musik alternatif terbaik di tahun 1996. Ada yang ngefans berat sama Nirvana? Ada, Nih, lumayan. ibu ini. Ibu ini ngefans berat. Saya sebenarnya salah satu yang suka melihat grunge gitu. Tapi sebenarnya kalau Nirvana ya memang harus disukai karena dia salah satu band paling legendaris dalam sejarah musik gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin musik pasti kita nggak lepas juga dari Rolling Stone kan. Rolling Stone selalu merilis 100 album paling ini, paling itu. Dan kemarin mereka baru rilis 100 Best Albums of the 90s. Dan album ini, Nirvana MTV Unplugged in New York, ada di posisi 95. Jadi keren banget, ini adalah salah satu menurut saya MTV Unplugged. Waktu itu kan banyak sekali, ada Bjork, ada Alanis Morissette, dan ini adalah paling keren, paling top karena sampai sekarang tuh masih diingat. Apalagi di sini Kurt Cobain dengan sweaternya ini juga cukup legendaris sekali. Dan ya ditutup dengan kematian yang tragis, ya makin legendaris akhirnya. Tapi dari Dan semakin dikenal, para musisinya Nirvana hanya Dave Grohl yang sepertinya namanya masih mencuat ya. Masih sampai sekarang ya. Tapi kita juga kalau misalnya ngomongin grunge nih dan musik sampai sekarang, Nirvana nggak bisa digantikan ya. Nggak bisa digantikan. Yang top Apalagi 100 posisi pertamanya siapa, Nas Jadi? posisi pertama kita lihat. Tunggu. Setahu saya ada, nih. Posisi ketiga dulu deh. Ya, ketiga Saya mau siapa? ngomongin posisi ketiga. Ada Computer dari Radiohead. Nice. Oh, Posisi Radiohead. pertamanya tapi Nirvana juga. Oke. Tapi dengan albumnya yang Nevermind. Nevermind. Jadi Nevermind albumnya di posisi pertama Best Album of the 90s. Tapi benar, dengan adanya Nirvana ini jadi apa ya? Menjadi pelopor timbulnya band-band asal Seattle. Benar. Iya kan ada Pearl Jam, Mad Season, terus kemudian Grunge. Alice in Chains itu zaman. Tapi saya memang waktu itu lebih fanatiknya dengan Pearl Jam, Seattle Eddie Sound. Vedder, iya. Iya, ini Seattle kalau Sound. misalnya penasaran juga ada filmnya sebelum Kurt Cobain meninggal, tapi ini ini inspirasi dari Kurt Cobain ya, sebenarnya bukan dianya sendiri. Jadi sebenarnya ada satu inspirasi lain, pokoknya satu tokoh lain, ini Gus Van Sant yang bikin, judulnya Last Days. Itu kalau bisa dicari, Last Days keren banget. Last Harus ditonton.